Ada satu hal yang saya ingin tanyakan juga. Ada salah satu video Fuad, saya ada videonya. Fuad ya. Dulu Fuad ini saya pernah dengar katanya dari kalangan orang-orang muhibbin sama habaib. Iya betul Habib. Bahkan saya pernah 2 kali ke pondoknya Habib. 2 kali. Oh, antum pernah ke pondoknya Fuad 2 kali? Pernah ke acara maulidnya. Acara maulidnya 2 kali datang ke tempatnya Fuad. Pernah. Apakah Fuad udah benci habaib? Oh waktu itu memang saya akui masih syahdu Habib. Suas baca maulid Cintu Duror mengikuti gaya guru kumpul. Saya bahkan mengakui tidak jarang majelis maulid yang sesahdu itu Habib. Sesahdu itu. Sebelum tercemar. Saya baru tahu bahwasanya antum pernah datang ke pondoknya. Pernah 2 kali. Kita pertemanan 8 tahun lebih, 10 tahun lebih. Antum nggak pernah cerita sama ana bahwasanya antum pernah datang ke pondoknya Fuad. Baru hari ini terbongkar antum pernah ke pondoknya Fuad. Iya betul. Itu pun atas rekomendasi Habib Sayyidi dulu Habib. Dulu memang sebelum Gus Fuad itu seperti sekarang, itu memang termasuk kiai yang lurus memang. Kiai yang lurus. Mengajarkan kecintaan kepada habaib, kepada para aulia, mengajarkan maulid, sholawat, baca rotib. Jadi termasuk habaib dulu di daerah istimewa Yogyakarta juga merekomendasikan untuk sowan ke Gus Fuad. Maka saya sebagai muhibbin, sebagai santri, ya ikut sowan lah Bib. Sampai hadir 2 kali. Dan memang ajib dulu itu Bib. Memang dulu tuh banyak yang hadir di rutinan mingguan aja banyak yang hadir Bib. Rutinan mingguan saat itu. Dan kabarnya sekarang mulai berkurang yang hadir. Masya Allah ya Rob. Berarti pernah ke pondoknya Fuad itu pernah. Pernah 2 kali malah. Nah, ada video Fuad di mana Fuad ini, Masya Allah ya gini. Fuad ini marah-marah sama Buya Yahya gara-gara mungkin Buya Yahya membela Pak Alawi seperti itulah. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Ini bukan kaitannya bukan pertentangan antar Bari Wali Songo dengan Pak Alawi atau pertentangan antar Habib dengan Kiai, enggak. Ini membela prinsip-prinsip Rasulullah. Agama Rasulullah sedang dirusak. Umat Rasulullah sedang diajari yang enggak. Lalu, mereka mengklaim membaca Rasulullah tes DNA. Tes nasab gagal. Dengan pernyataannya, dengan penemuannya Kiai Maduddin Osman. Tes DNA. Siapa tahu nanti ada juga. Jadi, jangan di apa itu, kalau di Jogja itu, jangan dipleset-plesetan gitu dong. Ya. Kalau mau, kalau enggak nanti di akhirat kita ketemu. Kan mungkin hidup kita enggak mungkin 100 tahun lagi kan, enggak mungkin. 100 tahun lagi kita ketemu di alam barzah nanti. Ini tanggung jawab. Nah, menurut antum bagaimana nih terkait tentang Buya Yahya yang diamuk-amuk sama Fuad, tapi amuk tidak secara langsung tapi melalui video. Ya, Buya Yahya itu sudah di langkah yang tepat Buya Yahyanya. Sudah di koridor yang tepat, beliau menjelaskan. Antum menjelaskan Buya Yahya di langkah yang tepat, maksudnya Fuad itu bukan di langkahnya tepat, tapi langkahnya syaitan apa gimana? Ya, enggak terlalu setan lah, Bib. Kita enggak langsung memvonis. Terus Buya Yahya sudah sesuai dengan kapasitas keilmuannya, beliau menjelaskan itu Buya Yahya. Nah, yaitu Fuadnya itu, Mbok kalau misalkan nggak cocok, kalau misalkan nggak suka dengan suatu pendapat atau dengan suatu tokoh, ya temuilah. Bukan marah-marah di medsos. Kalau marah-marah di medsos semua orang bisa. Itu malah mencurigakan. Dia itu mau ngapain marah di medsos? Apa mau cuan? Apa mau tenar? Kalau memang benar-benar serius, temui begitu. Maksudnya temuin tuh tabayun gitu. Tabayun betul. Kan kita kalau dapat informasi harus tabayun dulu, Habib. Wajib tabayun itu. Masya Allah. Jadi begitu ya. Yang pertama saya kaget juga antum pernah ke pondoknya Fuad. Yang kedua, memang Fuad ini maksud antum ini hanya bernyali di media sosial aja gitu. Terus yang saya perhatikan dari antum juga ketika antum berbicara Fuad, antum sering melihat yang Fuad itu tidak pakai baju tapi ikut ngomong, penontonnya banyak gitu. Gimana tuh? Saya bahkan bukan hanya sebatas pernah 2 kali hadir. Saya pernah beli album, kumpulan videonya, lagu. Waktu itu bikin lagu ya, Cahaya Pertama, Laksana Ranting Tertimbun Dahan, dan lain-lain. Saya sampai beli Bib dulu, karena memang dulu benar-benar seperti guru kumpul. Saya sampai beli, saya suka dengarkan musiknya. Bahkan saya juga sering ikutin kajian di YouTube-nya dulu gitu. Tapi sekarang sangat disayangkan, entah apa yang merasukinya. Itu jadi kok seperti itu, tanpa tabayun. Bahkan kalau bikin konten pun nggak niat gitu, nggak pakai baju kayak gini, viewernya banyak. Itu nyari apa itu? Masya Allah. Jadi
antum juga di lain sisi lihat video-videonya, terus beli kasetnya juga. Sampai beli audionya, MP3-nya. Satu album. Transfer saya tuh dulu. Berarti itu benar-benar pecinta Fuad gitu loh, pecinta Fuad. Ada lagunya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu aku cinta, sekarang aku pergi. Itu sangat disayangkan sekali tuh, Gus Fuad. Jadi ibarat kalau orang ngaji itu walaupun satu kali ngaji, satu kali berteman dengan ulamanya, terus ulamanya ngakunya itu murid saya gitu, ataupun antum ngaku itu gurunya antum gitu, ini guru saya, termasuk antum lah, berarti antum pernah menjadi muridnya beliau. Ya. Ya. Saya pintar sekali menggiringkan kalimat. Jadi ibarat nih beliau nih mantan murid. Ya. Iya kan benar. Orang kalau ngaji itu yang mengakui gurunya lah, itu gurunya saya, ini gurunya saya. Mantan pengunjung majelis saja, Bib. Mantan pengunjung majelis. Saya nggak pernah mengaku murid. Udah lah, tapi sama aja. Kan di situ antum juga dapat ilmu. Dapat makan juga. Dapat makan. Dapat ilmu dari beliau walaupun satu baliguani walau ayat. Dan beliau menyampaikan satu ayat itu bermanfaat bagi kita. Ya termasuknya beliau adalah guru kita, gitu kan gitu. Ya berarti beliau itu salah satu mantan muridnya Gus Fuad Riyadi. Ya, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya siang hari ini, malam hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum pulang dari studio kami ini dibegal nanti. Dibegal sama begal Nasar. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan coba kembali gunakan pikiran yang jernih, hati yang jernih, jangan kebawa hasut, marah-marah dan lain-lain. Benar-benar berada di posisi yang seimbang. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar dikasih petunjuk ke jalan yang paling benar, bukan yang benar lagi, paling benar. Begitu kurang lebihnya. Kalau jalan yang benar, mereka juga mengakui bahasanya kita jalan yang benar sih ya. Jadi kita jalan yang paling benar. Paling benar aja. Jalan tol tercepat. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.